Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari tim 4 Materi Media dan Sumber Belajar yang beranggotakan saya Santri Dwi Ulfa dan teman saya Saniatul Kholisah, NIM 140141800. Saya Muhammad Hamas Ainun Niam, NIM 14014184001. Di video kali ini kita akan membahas tentang 1. Pengertian media pembelajaran, kedua, fungsi dan manfaat media pembelajaran, ketiga, perencanaan dan macam-macam media pembelajaran, keempat, pengertian sumber belajar dan apa saja jenisnya, kelima, fungsi dan peran sumber belajar, dan yang terakhir, sumber belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Mari kita mulai materi yang pertama. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibacakan, atau dibicarakan, beserta instrumen yang akan dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Menurut Anderson tahun 1987 yang dikutip Bambang Warsita 2008 halaman 123, media dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu alat bantu pembelajaran dan media pembelajaran. Alat bantu pembelajaran atau alat untuk membentuk guru atau pendidik dalam memperjelas materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, alat bantu pembelajaran disebut juga alat bantu mengajar. Kemudian fungsi dan manfaat media pembelajaran. 1. Sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Kedua, sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Ketiga, mempercepat proses belajar. Keempat, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dan yang kelima, mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Sedangkan manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menyamakan persepsi siswa. Dengan melihat objek yang sama dan konsisten, maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. Kedua, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan sistem pemerintahan, perekonomian, dan berhembusnya angin, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan media gambar, grafik, atau bagan sederhana. Ketiga, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau film tentang binatang-binatang buas, gunung meletus, lautan, atau kutub utara. Kemudian yang keempat, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Dan yang kelima, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat dan terlalu lambat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perencanaan dan macam-macam media pembelajaran. Heinig, Molenda, dan Russell pada tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Instructional Media and the New Technologies of Instruction menyusun suatu model prosedural yang diberi nama akronim ASSURE, A-S-S-U-R-E. Model ini dimaksudkan untuk menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif. Pada model ini meliputi 6 langkah dalam perencanaan sistematik untuk penggunaan media, yaitu Analyze Learner Characteristic, State Objective, Select, Modify, or Design Materials, Utilities Materials, Require Learner Response, and Evaluate. Yang pertama yaitu Analyze Learner Characteristic atau biasa disebut identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media harus didasarkan pada kebutuhan siswa. Salah satu indikator adanya kebutuhan yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai oleh siswa. Yang kedua yaitu State Objective atau perumusan tujuan. Media pembelajaran haruslah dibuat sedemikian rupa, sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu Select, Modify, or Design Materials.
yaitu memilih, merubah, dan merencanakan media pembelajaran. Untuk membuat media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, tentunya akan memungkinkan salah satu dari 3 kegiatan di atas. Yang pertama, bisa memilih media pembelajaran yang sudah ada. Yang kedua, bisa kita merubah media pembelajaran yang telah disediakan. Yang ketiga, bisa juga kita merancang media pembelajaran yang baru, sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah yang keempat, yaitu utilities materials, atau perumusan materi. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Sebuah program media di dalamnya haruslah berisi materi yang harus dikuasai oleh siswa. Langkah yang kelima yaitu require learner response, artinya pelibatan siswa. Situasi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa merespon dan terlibat dalam suatu pembelajaran. Langkah yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi. Tujuan adanya evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, dan yang terakhir, untuk menilai kemampuan guru dalam penggunaan media tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Rudy Bridges pada tahun 1971 yang dikutip Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 1996 halaman 20 mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Bridges mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media cetak. Yang ketiga, media visual diam. Yang keempat, media visual gerak. Yang kelima, media audio semi gerak. Yang keenam, media semi gerak. Yang ketujuh, media audio visual diam. Yang kedelapan, media audio visual gerak. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dan jenis sumber belajar. Menurut Yusuf tahun 2010, sumber belajar adalah segala jenis media, benda, data dan fakta, ide atau orang, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Sedangkan menurut AECT atau Association for Education and Communication Technology, sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara mandiri maupun berkelompok yang biasanya terdapat dalam situasi informal untuk memberi kemudahan belajar mereka. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar merupakan semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, maupun tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk mempermudah mereka dalam belajar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sumber belajar. Menurut Sujana tahun 1989, sumber belajar dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu sumber belajar cetak, seperti buku, majalah, ensiklopedi, koran, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti film, slide, video, audio kaset, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar berupa fasilitas, seperti perpustakaan, auditorium, ruang belajar, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang keempat adalah sumber belajar berupa kegiatan, seperti wawancara,
observasi, belajar kelompok, permainan, dan lain-lain. Yang kelima, sumber belajar berupa lingkungan, seperti taman, museum, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi dan peran sumber belajar. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi dan peran, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu dengan cara membantu pendidik untuk memanfaatkan waktu pembelajaran agar lebih baik dan efektif, memperlancar proses pembelajaran, dan juga mengurangi beban pendidik untuk menyajikan informasi agar lebih banyak mempunyai waktu untuk membimbing dan meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pendidikan yang lebih bersifat individual, yaitu dengan cara mengurangi kontrol pendidik yang bersifat kaku dan tradisional, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah, yaitu dengan cara menyusun program pembelajaran yang sistematis dan memberikan bahan ajar yang lebih dahulu melalui upaya penelitian. Yang keempat yaitu meningkatkan pemantapan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan menggunakan media komunikasi dan juga informasi serta menyajikan data secara mudah, jelas, dan tepat. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemilihan, pengembangan, dan penggunaan sumber belajar yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu, dalam memanfaatkan sumber belajar, pendidik harus memiliki kemampuan dan skill dalam menerapkan sumber belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidik yang menguasai sumber belajar akan menimbulkan kesan bagi peserta didik bahwa pendidik tersebut pendidik yang up to date dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, kunci utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan atau pengetahuan dari pendidik sebagai orang yang membelajarkan peserta didik dalam menggunakan sumber belajar yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik belajar peserta didik. Demikian hasil pemaparan dari tim 4. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.